Nirvana Putri dari kelompok 6 Biopsikologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari penglihatan. Sistem penglihatan adalah bagian dari sistem indera yang membuat organisme atau makhluk hidup itu dapat melihat. Penglihatan itu sendiri dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mengenali cahaya serta menafsirkannya. Adapun indera yang digunakan untuk melihat adalah mata. Mata memiliki bagian-bagian penting seperti lensa, kornea, iris, pupil, otot siliar, retina, serta syaraf mata. Yang nanti akan bagian mata ini nanti akan dijelaskan oleh teman saya secara detail di slide selanjutnya. Indera untuk melihat adalah mata. Namun banyak hewan yang indera penglihatannya tidak terlalu tajam sehingga mereka menggunakan indera lain untuk membantu mereka mengenali lingkungan di sekitarnya. Seperti contohnya kelelawar yang menggunakan indera pendengaran mereka untuk membantu mengenali lingkungan di sekitarnya. Penglihatan menjadi salah satu faktor yang sangat penting dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Seperti contohnya termasuk proses pendidikan seperti ini. Meskipun memiliki fungsi yang sangat penting dalam kehidupan manusia, tetapi seringkali kesehatan mata kurang diperhatikan sehingga dapat menimbulkan gangguan pada mata atau kelainan pada mata. Kelainan pada mata ini nanti akan disampaikan oleh teman saya juga secara detail di slide selanjutnya. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mela Priandini, saya dari kelompok 6 Biopsikologi. Di sini saya akan menerangkan tentang bagian pada penglihatan. Yang pertama, ada kornea. Kornea yaitu bagian bening yang bersifat tembus pandang yang berada di lapisan terluar. Yang kedua, ada pupil. Pupil yaitu bagian hitam pada bola mata. Yang ketiga, ada iris. Iris yaitu bagian yang berwarna yang ada di sekitar iris. Yang keempat, ada retina. Retina yaitu bagian tipis yang pekat terhadap cahaya dan letaknya di dinding paling dalam pada mata. Yang kelima, ada lensa. Lensa ini lapisan lunak dan transparan yang berada di belakang iris. Yang keenam, ada otot siliaris. Adalah cincin dari otot lurik yang lembut terdapat di bagian tengah lapisan vaskular. Yang ketujuh, ada saraf mata, merupakan fotoreseptor kecil yang terletak pada bagian retina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sevilla Putri Ramadhani dari Fakultas Psikologi, Prodi Psikologi dari kelompok 6 Biopsikologi. Nah, saya akan menjelaskan fungsi mata, tentang kornea, dan lain sebagainya. Yang pertama-tama adalah kornea. Fungsinya untuk melindungi mata bagian mata dan membantu memfokuskan cahaya pada retina di belakang mata. 2. Iris. Banyak cahaya yang masuk mata dengan menyesuaikan mata di pupil. 3. Pupil. Fungsinya untuk celah masuknya cahaya ke dalam mata. 4. Lensa. Fungsinya untuk memfokuskan objek yang dilihat oleh mata. 5. Otot siliar. Otot siliar fungsinya untuk mengubah bentuk lensa mata, bukan ukuran pupil. 6. Retina. Membentuk bayangan benda, kemudian dikirim oleh syaraf mata ke otak. Yang ketujuh adalah syaraf mata. Fungsinya untuk meneruskan rangsang cahaya ke otak. Itulah yang dari saya, materi saya untuk mengenai tentang fungsi mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Pramuda Wardani, dan di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan penglihatan dengan keseimbangan dalam tubuh. Corti dan Martin menyatakan bahwa keseimbangan akan terus berkembang sesuai umur. Mata akan membantu agar kita fokus pada titik utama untuk mempertahankan keseimbangan dan sebagai monitor tubuh selama melakukan gerak statik atau dinamik. Penglihatan juga merupakan sumber utama informasi tentang lingkungan dan tempat kita berada.
Penglihatan memegang peran penting untuk mengidentifikasi dan mengatur jarak gerak. Penglihatan muncul ketika mata menerima sinar yang berasal dari objek sesuai jarak pandang. Maka tubuh dapat menyelesaikan atau bereaksi terhadap pengaruh bidang pada lingkungan aktivitas sehingga memberikan kerja otot yang sinergis untuk mempertahankan keseimbangan tubuh. Karena mata termasuk bagian terpenting bagi tubuh manusia, maka jika mata kita terkena gangguan, contohnya tidak bisa melihat, di saat itulah keseimbangan tubuh terganggu. Seseorang yang kehilangan penglihatannya lebih peka pada beberapa panca indera lainnya loh. Misalnya nih, tukang pijat tunanetra cenderung lebih laku karena pijatannya dianggap lebih tepat sasaran. Atau mereka yang kehilangan penglihatan, indera pendengarnya menjadi lebih sensitif. Ketika orang memiliki gangguan penglihatan, korteks oksipital yang bertugas untuk menguraikan input visual dari mata beradaptasi untuk memproses informasi dari bagian lain di dalam tubuh. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fandi Putra Arjuna, bisa dipanggil Fandi. Di pertemuan kali ini saya bersama Adam ingin membahas tentang materi penglihatan. Apa sih indera penglihatan itu? Indera penglihatan itu ialah mata. Di dalam mata itu kan pasti mempunyai penyakit kan. Nah, penyakit itu bisa disebut juga dengan kelainan. Kelainan mata itu ada 8. 1 itu miopi, 2 rabun senja, 3 hipermetropi, 4 astigmatisme, 5 buta warna, 6 glaukoma, 7 konjungtivitas, 8 katarak. Nah, di dalam yang saya sebutin tadi itu memiliki arti. Miopi sendiri memiliki arti kondisi ketika mata tampak samar melihat benda jarak jauh. Kali ini saya mempunyai objek buku. Nah, di saat lihat kayak gini, ya, itu nggak kelihatan hurufnya, itu tulisan apa, karena nggak kelihatan apa, kayak samar-samar gitu. Caranya biar kelihatan tulisannya harus didekatkan. Nah, baru kelihatan jelas tulisannya. Kedua itu rabun senja, memiliki arti kelainan mata yang terjadi saat seseorang tidak bisa melihat di tempat dengan pencahayaan yang kurang, tempat gelap ataupun malam hari. Jadi contohnya itu gini, di saat malam hari itu kan gelap, otomatis benda yang kita lihat itu kayak apa namanya, kurang jelas gitu loh. Jadi kalau ingin lebih jelas menggunakan senter atau bisa juga pakai flash HP, kita arahkan pencahayaan yang terang ke arah objek tersebut, baru bisa kelihatan objeknya. Ketiga, hipermetropi. Hipermetropi sendiri itu memiliki arti ketika mata tampak samar melihat benda jarak dekat. Nah, jadi ini saya memiliki objek buku. Nah, kalau baca ini itu kelihatan samar-samar hurufnya. Nah, caranya biar kelihatan itu harus dijauhkan sedikit dari pandangan kita. Nah, ini baru bisa kelihatan huruf yang ada di buku. Dan keempat, astigmatisme, memiliki arti kelainan mata yang disebabkan oleh kelengkungan kornea atau lensa yang tidak sempurna atau tidak rata. Astigmatisme ini sendiri
bisa disebut juga dengan silinder. Nah, silinder. Jadi silinder sendiri itu gabungan dari hipermetropi dan miopi. Nggak bisa melihat jarak jauh, nggak bisa melihat jarak dekat. Satu-satunya cara bisa melihat jarak jauh sama jarak dekat itu menggunakan alat bantu kacamata. Sama seperti yang sebelumnya, tapi ini beda sendiri, paling istimewa yaitu silinder. Baru kita bisa melihat objek jarak dekat maupun jarak jauh. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya yang bernama Adam. Silahkan waktu dan tempatnya. Terima kasih Fandi. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Fandi Putra tentang kelainan pada penglihatan. Kelainan yang mata kelima yaitu buta warna. Buta warna adalah kondisi di mana kualitas penglihatan terhadap warna berkurang. Kondisi ini terjadi ketika sel kerucut atau sel warna dalam mata tidak bekerja normal. Seseorang yang menderita penyakit ini akan sulit membedakan warna tertentu atau sering disebut buta warna sebagian atau bahkan seluruh warna yang sering disebut buta warna total. Pada seseorang yang menderita buta warna, sel pigmen tersebut mengalami kerusakan atau tidak berfungsi sehingga mata tidak dapat mendeteksi warna-warna tertentu atau bahkan seluruh warna. Kerusakan sel tersebut terjadi karena adanya kelainan gen yang diturunkan dari orang tua ke anak. Kelainan mata keenam yaitu glaukoma. Glaukoma adalah kerusakan saraf mata akibat meningkatnya tekanan pada bola mata. Meningkatnya tekanan bola mata ini terjadi akibat gangguan pada sistem aliran cairan mata. Seseorang yang menderita kondisi ini dapat merasakan gejala berupa gangguan penglihatan, nyeri pada mata, hingga sakit kepala. Gejala yang muncul akan berbeda-beda pada setiap penderita glaukoma. Akan tetapi, penderita glaukoma umumnya mengalami gangguan penglihatan. Beberapa gangguan penglihatan yang muncul dapat berupa 1. Penglihatan kabur. 2. Terdapat lingkaran seperti pelangi ketika melihat ke arah cahaya terang. 3. Memiliki sudut buta atau blind spot. Yang keempat, kelainan pada pupil mata seperti ukuran pupil yang mata mata kanan dan kiri berbeda. Kelainan mata ketujuh yaitu konjungtivitis. Konjungtivitis adalah mata merah akibat peradangan pada selaput yang melapisi permukaan bola mata dan kelopak mata bagian dalam atau konjungtiva mata. Selain mata merah, konjungtivitis dapat disertai dengan rasa gatal pada mata. Konjungtivitis seringkali disebabkan oleh infeksi virus atau konjungtivitis virus. Konjungtivitis yang diakibatkan oleh infeksi terutama virus sangat mudah menular, baik melalui kontak langsung maupun kontak dengan barang yang terkontaminasi. Rajin mencuci tangan adalah salah satu langkah untuk mencegah konjungtivitis. Kelainan mata ke-8 yaitu katarak. Katarak adalah suatu penyakit ketika lensa mata menjadi keruh dan berawan. Pada umumnya, katarak berkembang perlahan dan awalnya tidak terasa mengganggu. Namun, lama-kelamaan katarak akan mengganggu penglihatan dan membuat pengidap katarak merasa seperti melihat jendela berkabut, sulit menyetir, membaca, serta melakukan aktivitas sehari-hari. Penyakit ini merupakan penyebab kebutaan utama di dunia yang dapat diobati. Sekian dari saya dan Fandi. Selanjutnya tentang dampak yang terjadi apabila stres terus-menerus akan dijelaskan oleh teman saya Novia. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama
saya dari kelompok 6 biopsikologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak yang terjadi apabila kita mengalami stres secara terus-menerus. Menurut peneliti dari Otto von Witt University of Magdeburg, Jerman, Bernhard Sabel mengatakan, stres secara terus-menerus dan peningkatan kadar kortisol dapat berdampak negatif pada mata dan otak. Sebab terjadi ketidakseimbangan antara sistem otonom dan deregulasi vaskular. Apa sih sistem otonom itu? Sistem otonom adalah sistem saraf kepala yang berfungsi mengatur fungsi visceral tubuh. Tim peneliti juga menemukan peningkatan tekanan intraokular, disfungsi endotel, dan peradangan adalah beberapa konsekuensi yang harus didapat apabila kita mengalami stres secara terus-menerus dan dapat berdampak kerusakan lebih lanjut. Studi juga merekomendasikan hubungan pasien dengan dokter, perawatan penurunan stres, dan konseling psikolog untuk meredam kehilangan penglihatan secara progresif. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kesimpulannya, penglihatan adalah kemampuan untuk mengenali cahaya dan menafsirkannya. Adapun bagian-bagian mata seperti kornea, iris, pupil, retina, lensa mata, otot siliaris, dan syaraf mata. Terima kasih. Sekian dari kelompok 6 biopsikologi.